Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Efrianti untuk mempresentasikan tentang sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Sejarah sistem hukum Second Common Law. Sejarah hukum Second Anglo atau Anglo-Saxon dimulai pada tahun 1066. Pada masa ini berlangsung membentukan Common Law, yaitu masa di mana terjadinya penerapan sistem hukum ini secara luas dengan menyampingkan hukum-hukum setempat yang berlaku lokal. Pengaruh penaklukan bangsa Normandia terhadap hukum di Inggris adalah di satu sisi hukum kebiasaan setempat masih tetap diakui karena William berjanji memelihara hak-hak hukum kebiasaan setempat. Pada sisi lain, pada waktu yang sama, pemerintah orang Normandia membangun pemerintahan pusat yang kuat dan secara perlahan mengkawasan pemerintahan pusat terhadap pelaksanaan hukum terus meningkat untuk mengakibatkan kemunduran pengadilan-pengadilan setempat. Pada masa pemerintahan Raja Harry yang kedua telah ditetapkan hal-hal antara lain. Yang pertama, untuk kepastian hukum dibuat kitab dalam bahasa Latin yang menguraikan hukum Inggris pada waktu itu oleh Glenn. Lalu yang kedua, introduksi sistem hukum di Inggris. Ketiga, pengadilan disentrasikan ke dalam Royal Account yang hukumnya digunakan tidak lagi hukum kebiasaan setempat, tetapi sudah menggunakan Common Law yang merupakan unifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah dinyatakan dalam keputusan hukum. Dalam demikian kebiasaan-kebiasaan setempat yang berbeda itu secara berangsur-angsur digantikan oleh suatu kumpulan atau peraturan yang diberlakukan oleh seluruh Inggris yang akhirnya dikenal sebagai Common Law. Lalu konsep sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang terjadinya dinamis secara dengan dinamika masyarakat. Lalu pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu dijalankan dengan rasa adil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Keputusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum di dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seseorang hakim yang sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, tetapi hakim juga berperan besar dalam bentuk keseluruhan tata tertib masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan hukum bagi hakim-hakim lain yang menyelesaikan para sejenisnya. Sistem hukum menganut doktrin yang dikenal dengan doktrin ini dapat intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seseorang hakim harus mendasarkan keputusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam keputusan hakim lain dari perkara sejarah sebelumnya. Lalu ada sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law. Yang pertama, jurisprudensi
Ya, ini hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum yang menciptakan prinsip-prinsip hukum baru menggunakan sebagai pembangun bagi hakim-hakim lain yang memutuskan perkara sejenis. Dalam hal ini, hakim berikat pada prinsip hukum dalam keputusan peradilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenisnya. Jurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama yang penting dalam sistem common law. Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan oleh suatu kasus karena di sisi lain berpikir secara induktif. Lalu ada yang kedua, student law. Ya, ini peraturan yang dibuat oleh parlemen seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental, berupa sumber hukum kedua setelah jurisprudensi, yaitu melaksanakan perangkat peraturan pelaksanaan oleh sistem-sistem yang pemerintah yang bersangkutan. Lalu penangkapan common law yang terdapat memiliki celah-celah dan tidak ditunjukkan oleh peraturan suatu permasalahan secara penyeluruh. Lalu ketiga ada custom, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris sehingga terjadi sumber nilai-nilai dan nilai-nilai di hakim menggali serta membentuk norma-norma hukum. Custom ini kemudian dituangkan oleh keputusan pengadilan di Inggris. Kemudian dikenal dua macam custom, yaitu local custom, kebiasaan setempat, atau commercial system yang menyangkutkan perdagangan. Lalu ada yang keempat, akal sehat, yang berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lainnya tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim, yaitu tidak didapatkan norma hukum yang bentuk memberikan penyelesaian sebagai perkara yang sedang diperiksa, merupakan secara menuai hukum dalam sistem common law ketika menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan norma-norma hukumnya dari sumber-sumber hukum lainnya. Lalu dengan para hakim dibentuk untuk menemukan norma-norma hukum untuk memberikan keputusan. Lalu kelebihan dari kekurangan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, kelebihannya yaitu ada sistem hukum Anglo-Saxon merupakan lebih dari, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktisi untuk lebih menonjol menggunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Kedua, sumber-sumber hukum berdiri dari keputusan-keputusan hakim, kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara. Walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari keputusan-keputusan dalam peradilan, sehingga sumber hukum yang ada telah terjadi dalam penyelesaian suatu perkara sebelumnya. Ketiga, kepastian hukum lebih dihargai lagi, lebih dilihat dari sistem pelaksanaan peradilan negara-negara Anglo-Saxon, yaitu sistem juri. Menurut sistem ini, dalam suatu persidangan perkara pidana, para jurilah yang menentukan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah atau tidak. Bersalah atau tidaknya setelah pemeriksaan selesai. Jika juri menentukan permasalahan, barulah hakim biasanya tunggal berperan untuk menentukan berat ringannya pidana atau jelas pidananya. Lalu keempat,
Juri juga digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam persidangan perkara. Juri ditunjuk oleh negara secara acak dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral, dengan asumsi juri adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan. Kedua pihak dalam perkara kemudian diberikan kesempatan untuk mewawancara dan membentukkan juri pilihan, sehingga menetralkan dan keadilan dapat lebih terlihat nyata. Kelima, hakim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, karena hakim memiliki wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan terjadi memegang bagi hakim-hakim yang lain untuk memutuskan perkara yang jelas. Keenam, jika ada suatu keputusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan keputusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, akal sehat, sehingga keputusan-keputusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyelesaikan perkembangan masyarakat. Lalu kelemahannya, tidak ada zaman kepastian hukumnya jika hakim beri kebebasan untuk melakukan penciptaan untuk kekhawatiran ada unsur subjektif, kecuali hakim tersebut adalah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon kurang tepat dinuat. Keduanya, hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam untuk menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjek yang terjadi karena hakim juga manusia yang terkadang secara sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan yang sangat curang. Oke, segitu aja presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.